kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak, puji dan syukur kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah Jumat siang ini walaupun diadakan secara online. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga para pelayan yang telah mengisi dalam ibadah Jumat siang ini Tuhan. Semoga yang kami persembahkan adalah yang terikhlas untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mazmur pujian kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 66 ayat 17-20. Mari kita baca secara bersama-sama. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Segala yang telah terjadi
di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salam, selamat siang dan damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali siang hari ini saya dapat mengunjungi adik-adikku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara di PMK STHB Bandung. Perkenalkan, nama saya Pendeta Terang Bangun dari Gereja Baptis Independen Indonesia, Jemaat Agape Bandung. Pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua di sini, agar kita diberkati dan berjalan dalam pimpinan dan kehendak Tuhan saja. Untuk itu, saya mengajak saudaraku sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami ada siang ini seperti kami saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam membaca, merenungkan firman Tuhan siang ini, supaya Roh Kudus menuntun, membimbing kami, dan memberikan pengertian dalam hati jiwa kami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pelajari, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, seperti yang diminta oleh pengurus PMK kepada saya, untuk siang hari ini saya diminta membawakan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya. Demikian firman Tuhan, Yeremia 33 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terpujilah nama Tuhan. Judul yang diberikan kepada saya adalah Berserulah kepada Tuhan. Judul ini sangat indah, sangat baik, saudaraku sekalian, karena berdasarkan ayat-ayat ini, ya, terutama dari ayat 3, dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Firman Tuhan bilang, berserulah kepadaku. Saudaraku sekalian, sebelum kita melanjutkan dan menggali kebenaran firman Tuhan ini dan apa yang dapat menjadi berkat, relevansinya dalam hidup kita sehari-hari untuk kita praktekkan, izinkan saya menjelaskan sedikit latar belakang mengapa Allah berbicara demikian melalui Nabi Yeremia kepada umatnya, bangsa Yahudi. Nah, di dalam Yeremia pasal 25, di sana dijelaskan bahwa akibat dosa, akibat kedegilan, akibat ketidaktaatan umat Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi pada masa Nabi Yeremia hidup, Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Dengan jalan apa? Dengan jalan bahwa Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, menyerang Yehuda dan Yerusalem. Yerusalem dihancurkan, diporak-porandakan, dan penduduknya ditawan, dibawa ke Babel. Dan kita mengenal bahwa mereka ditawan atau dibuang, saudaraku sekalian, selama 70 tahun. Nah, di dalam masa pembuangan itu, mereka mengalami kehidupan yang sangat sulit, penderitaan yang sangat besar, penderitaan yang luar biasa, karena mereka di bawah kekuasaan Raja Babel. Nah, dalam masa-masa pembuangan itu atau penawanan itu, di satu sisi Allah ingin supaya umatnya, orang-orang Yahudi pada masa itu, belajar dan menerima risiko akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Namun di sisi lain, karena Allah itu adalah kasih, Dia tidak membiarkan umatnya terus-menerus mengalami penderitaan. Sehingga melalui Nabi Yeremia, dari ayat yang kita baca barusan, bahwa ada janji Tuhan, ada janji Allah yang memberikan pengharapan, penghiburan, pemulihan kepada umatnya Israel. Dikatakan dalam ayat 1, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Itu artinya ada pesan yang pertama sebelum yang kedua. Dan di dalam Yeremia pasal 30, kalau nanti adik-adik ada kesempatan membaca di rumah, di situ diberikan janji-janji Allah kepada umatnya, bahwa akan datang pemulihan kepada umatnya, bahwa mereka akan dibebaskan, mereka akan dipulihkan, mereka akan mengalami damai sejahtera, pemulihan dalam kesehatan, dalam ekonomi, di dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa. Namun
sebelum pembulian itu terjadi, mereka mengalami terlebih dahulu banyak kesusahan, penderitaan di dalam pembuangan ini, di dalam penawanan bangsa Babel. Nah, di dalam ayat 3, ini merupakan satu dorongan kepada umat Tuhan pada masa itu, supaya mereka berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan ada dua janji yang luar biasa yang disampaikan di sini. Bahwa dikatakan Tuhan akan menjawab doa mereka, menjawab seruan mereka. Dan kemudian Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nah, adik-adikku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan ayat ini, saya ingin mengajak kita melihat relevansi dan aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam kehidupan kita, dalam zaman perjanjian baru ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan banyak janji, banyak harapan, jika kita berseru, jika kita sungguh-sungguh menaikkan doa kita ke hadirat-Nya. Namun, saudaraku sekalian, ada syarat yang Tuhan berikan agar seruan kita, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua membaca dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ini perkataan Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya dan pendengarnya pada masa itu, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Tuhan memberikan syarat agar seruan kita, doa kita didengar olehnya, yaitu agar kita terlebih dahulu tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya tinggal juga di dalam kita. Jadi, jika adik-adikku sekalian pada saat ini sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka firman ini berlaku bagi kita semua. Oleh karena itu, apa persoalan? Apa masalah adik-adik semua dalam perkuliahan? Mungkin dalam penyelesaian skripsi, tugas-tugas yang berat, mungkin ada masalah dalam ekonomi, dalam kesehatan. Mari berseru dan datang kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh, karena Tuhan akan mendengarkan setiap doa anak-anaknya. Kemudian kita bisa memegang juga janji Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8, dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kemudian di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, firman Tuhan luar biasa, memberikan harapan kepada kita yang berseru di dalam Yesus Kristus. Dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar
kuasanya. Amin. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 3 ini, kita dapat belajar bahwa Allah yang menyediakan janji pengharapan kepada umatnya pada masa dulu adalah Allah yang sama yang kita sembah, yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus pada hari ini. Dan Allah yang sama pula berjanji kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, firman-Nya hidup dalam kita, maka kita diberikan kesempatan berdoa untuk semua keperluan hidup kita sehari-hari. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita hari ini, ingat janji Tuhan bagi kita bahwa di dalam Yesus Kristus kita ada pengharapan, kita ada jawaban akan seruan dan doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi di ibadah kita kali ini, ibadah Jumat siang. Setelah pelaksanaan UTS kemarin, PMK mulai melaksanakan aktivitas kerjanya. Yang pertama, untuk persekutuan doa setiap Senin dan Rabu jam 5 sore di aplikasi Zoom PMK. Yang kedua, ya ibadah Jumat siang itu sendiri 2 minggu sekali di YouTube PMK SHB. Untuk segala informasi tentang link Zoom atau informasi lainnya bisa diakses di setiap media sosial PMK. Nanti bakal dikasih tahu setiap informasinya di situ. Makasih teman-teman semua, semangat terus. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji syukur panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Tuhan kami yang baik, pada hari ini kami sedang kebaktian ya Bapa. Kau berikanlah keberkatan kami kelancaran ya Bapa. Kau masukkanlah Injil-Injil yang kami dapat buat kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, Tuhan kami yang baik, kiranya Engkau berkati juga negara kami ya Bapa, maupun pemerintah kami dalam menghadapi COVID-19 ini maupun permasalahan hukum
maupun permasalahan hak asasi manusia Bapa dalam Indonesia ini. Kau berikanlah kepada pemerintah kami kebijaksanaan, rezeki, penuh dengan kesabaran, penuh dengan rahmat dan Tuhanmu ya Bapa. Kau sentuh hati dan pikiran mereka ya Bapa, agar bisa melakukan sesuai dengan perintah-Mu juga ya Bapa. Dan juga Tuhan kami yang baik, kiranya Engkau berkati juga Sekolah Tinggi Hukum Bandung ya Bapa. Kau berkati dosen-dosen kami, Kau berikan mereka kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan penuh dengan kebijaksanaan ya Bapa, agar bisa dosen-dosen kami ini memberikan materi buat kami, agar bisa menjadi sarjana hukum yang baik ya Bapa. Dan juga Tuhan kami yang baik, kiranya Engkau berkati juga ke PMK kami, terutama ketua PMK kami Bapa. Kau sentuh hati dan pikiran dia Bapa, Kau berikan dia kesabaran, kepintaran, dan murah rezeki Bapa, agar bisa menjalani organisasi PMK ini menuju dengan rahmat-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan kami yang baik, kiranya Engkau berkati juga ya Bapa angkatan 17 ini Bapa, yang pada saat ini kami sedang menjalani skripsi ya Bapa. Kau berikanlah kelancaran buat kami ya Bapa angkatan 17. Kau berikanlah kami ide yang bagus ya Bapa, dan Kau sentuh hati dan pikiran kami untuk melakukan semua perintah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berikanlah kelancaran buat kami Bapa. Dan juga Tuhan kami yang baik, kiranya Engkau berkati juga kami yang sedang kebaktian ini ya Bapa. Kau sentuh hati dan pikiran kami, Kau bimbing kami ke jalan yang benar ya Bapa. Kau buka hati dan pikiran kami untuk melakukan semua perintah-Mu ya Bapa, agar bisa kami menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik ya Bapa. Dan juga Tuhan kami yang baik, kiranya Engkau berkati juga ya Bapa opung kami ya Bapa, maupun pendeta-pendeta yang sudah memberikan Injil kepada organisasi ini Bapa. Kau berkati mereka, Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kesehatan, rezeki, dan kebijaksanaan ya Bapa. Kau sentuh hati dan pikiran dia ya Bapa, agar bisa melakukan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Ya Bapa Tuhan kami yang baik, inilah doa anak-Mu Yesus Kristus, kiranya Engkau kabulkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saudaraku sekalian, marilah kita tutup ibadah ini dan kita minta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami, bahwa kami yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kami ada kesempatan yang tidak terbatas untuk berseru dan meminta kepada Tuhan dalam doa kami, semua keperluan, semua kebutuhan hidup kami di dalam mengikut Engkau. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami akan pulang dan kami mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.